Jadi, walaupun beliau terakhir, tapi dengan badan tetap sayyidnya adalah Rasulullah SAW. Ya. Kama Rasulullah SAW gitu. Anak sayyidul aulia. Aku dia adalah sayyidnya seluruh wali. Waqala berkata lagi beliau. Ini beliau dari Rasul gitu. La yasrabu waliyun. La yasrabu waliyun. Tidak mendapatkan masrab seorang wali. Dan tidak mendapatkan siraman kecuali wali itu mendapatkannya dari lautan kami gitu. Seluruh wali itu masrab itu kucuran berkah, madad, karomah, istiqomah, zikir, semua dari si Ahmad Tijani, seluruh wali. Ini Rasulullah, masrab Rasul. Masrab kan gitu. Ini masrab Rasul, terus masrab 124.000 nabi. Ini masrab si Ahmad Tijani di sini. Nah gini. Dari Rasul turun ke beliau 124.000 nabi masrab. Dari sini masrabnya turun ke si Ahmad Tijani. Dari sini baru ke seluruhnya. Seluruh para wali. Kalau dalam kitab ini, orang Tijani dulu. Orang Tijani baru di belakangnya para wali. Itu masrab. Karomah Rasul punya mujizat turun semuanya. Dari mujizat Rasul turun ke 124.000 nabi. Nah, disadap oleh seluruh sekian banyaknya para nabi. Dan sekian banyak nabi disadap oleh seorang beliau, si Ahmad Tijani disadap ini. Ahmad Tijani. Dari Ahmad Tijani ke kita orang Tijani. Orang Tijani baru masrabnya tunggu lagi kepada para wali gitu. Tapi kalau saya basir, beliau seperti ini. Nih, kalau kita dulu waktu ngaji memang seperti ini beliau. Jadi ini si Ahmad Tijani, ini para wali, ini Ikhwan Tijani. Jadi diratakan gitu masrabnya. Kalau Ikhwan Tijani semakin dia mujahadah. Karena untuk ma'rifat, untuk dekat dengan Tuhan itu harus mujahadah, bukan pintar. Bukan. Semakin dekat kita mujahadah dengan Allah, semakin naik itu, makin naik itu. Kebenaran kita, keterang benerangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu. Nah, jadi masrab ini Rasul dari Allah ke Rasul, terus ke 140 nabi, ke Ahmad Tijani. Dari sini dibagi dua. Kalau pendapat saya Basir mah ini para wali, seluruh wali di sini kita orang Ikhwan. Maka Ikhwan Tijani beliau itu adalah martabat wali gitu kedudukannya. Karena gini, Rasul, seluruh nabi semuanya turun ke Ahmad Tijani, Ahmad Tijani ini ke wali memang yang benar wali. Ini baru masrabnya ke kita. Maka kita disebut martabat kewalian gitu. Nah, terus bayana ini tanda kewaliannya kita dikasih antara dua mata ini Muhammad Rasulullah, ada cap di sini gitu. Dina qalbu Muhammad bin Abdullah. Nah, qalbu jadi adahi. Terus itu masrab. Jadi mana satu alam ila nafisur. Jadi mulai di damal alam minas atil alami ila jadi mulai di damalnya alam itu sudah memang semua wali itu mengambil dari si Ahmad Tijani gitu. Terus waqala radhiyallahu wa ardahu wa nabihi masyiron. Beliau masyiron isyarah memberikan isyarah bi usbu'ihi dengan telunjuk sababah wal wusta. Ini sababah, ini wusta. Ruhi kata si Ahmad, ruhnya aku, wa ruhu sallallahu dan ruh sallallahu itu hakana seperti ini. Ruh aku dan ruh si Ahmad, ruh aku dan ruh Rasul seperti ini, enggak pernah bisa. Seperti ini. Ruhu Rasulullah SAW, sedangkan ruhnya Rasulullah SAW tumidul rusuli wal anbiya alaihi wasallam. Ruhnya Rasul itu memberikan madad kepada seluruh anbiya dan mursalin. Waruhi dan ruh aku katanya kata saya matumil aktob wal arifin wal aulia min azalil abad. Sedangkan ruh aku memberikan madad kepada para wali, arifin wal aulia min azal il abad selamanya. Wakala Syaikhul Qadir Aizani baru ke situ.
Waqala Sulukul Jalani radhiyallahu anhu qadami hada ala raqabati kulli walid. Dampal kakiku yang ini ada di pundak seluruh wali. Jadi dampal kaki satu Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada di pundak seluruh wali. Wa qala Syekhuna Syekh Ahmad Tijani wa ardahu wa nabi fi qauli lama hukiyat alaihi hikayatul Jailani fi hari wa kana mutarjian. Ketika itu dijelaskan hikayat ini, Syekh Ahmad itu lagi mutarjian, beliau lagi baringan. Pajalisa. Beliau menghikayatkan Syekh Qadir itu katanya kakinya di pundak para wali, seluruh wali satu kaki. Tapi aku katanya, sedangkan langsung beliau pajalisa duduk beliau mengumpulkan wajah baina qadamaihi, lalu mengumpulkan dua kaki begini, dudukan gini. Waqala Syekh Abdul Qadir Jailani qala fi ahli isrihi, kata beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani qala berkata beliau itu waktu itu adalah fi ahli isrihi, pada zamannya. Beliau jadi raja itu pada zamannya. Adapun beliau sudah wafat, tidak lagi jadi raja wali, tidak, hanya sebutan saja. Hanya sebutan saja. Di raja wali itu sebutan istri di zamannya saja. Wa ana aqulu qadama yahathani al-raqubati kulli waliyin min ladun khalqillahil adam ila nafifisu. Qadama, sedangkan dua kakiku ini, hatani yang ini kata beliau itu al-raqabatin di pundak suruh wali min ladun khalqillahil adam, dari Allah nyiptakan Nabi Adam ila nafifisu, sampai ditiupnya sangkakala aku, katanya itunya rajanya aku. Kalau beliau jadi raja itu istri di zamannya gitu, bedanya itu. Dan seluruh wali itu ya bukan siapa aja, di raja tuh banyak, sultan aulia tuh banyak. Syekh Hasan sendiri sultan aulia, Syekh Maudin sultan aulia. Sebutan itu istri saja di zamannya. Tapi kalau aku, kata beliau, wa ana aku qaddama ya hasani ala raqabati kulli waliyillah min ladun khalqillahil adam ila nafhi fisur. Gitu. Itu bedanya. Jadi keterangan ini kan kalau di kitab yang lain kan nggak bahas. Mungkin kalau kita Qadiriyah nggak bahas Tijani kan, tapi di kitab Tijani kita bahas ada penjelasan tentang bahasa Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir kan. Ada jelas sebenarnya. Tahun 300 zaman Syekh Arabi, Arabi 600 ya, 600 ya Syekh Arabi itu. Syekh Arabi 600-an, tahun 600. Tahun 600 itu Syekh Arabi udah mengaku bahwa Syekh Aulia. Tapi ketika beliau itu kalau kita itu lagi menghadap dengan Allah, dibukakan Allah bukan engkau katanya. Karena beliau mimpi itu bahwa Ka'bah itu ada satu yang belum dikasih bata dari emas itu dalam mimpinya. Akhirnya beliau ditutup. Mengakulah aku Khatmul Aulia. Itu ada pengakuan di zaman Syekh Arabi itu. Dia mengaku bahwa akulah penutup seluruh wali. Dalam ketika beliau kasabnya itu ruh beliau, padahal Syekh Ahmad ini belum lahir belum. Justru ruhnya Syekh Arabi itu udah ketemu dengan ruhnya Syekh Ahmad Tijani. Padahal Syekh Ahmad belum lahir, bukan engkau. Sudah diberi tahu, akhirnya beliau ngarang kitab khusus Khatmul Aulia. Ada di Maghribi, di Pes, itu sudah ditulis sebelum Syekh Qadir lahir setelah itu. Pencetus tauhid kan Syekh Arabi di antaranya. Gitu. Karena ada wali, ada khotam, wali khotam. Itu wali khotam. Kalau wali khotam ya Syekh Ahmad At-Tijani gitu.
ketika Gitu. dari pemasaran main mungkin nah. Kalau Masyarakat umum kan itu ya. umum kan tahu ini. Iya. Iya. Karena yang menyebar paling dulu itu ya Qadiriyah, Thariqahnya. Thariqahnya Qadiriyah paling dulu. Karena Syekh Ahmad kan khatam, wali terakhir. Bisa enggak katanya kita jadi wali? Apa syarat jadi wali? Pak Haji Gung? Pertanyaan berapa? Pertanyaan nomor berapa? Sebenarnya kalau kita bilang, kalau dalam Ini murid itu. sebenarnya apa ya, gini, begitu kita talqin itu sebenarnya sudah mendapatkan martabat wali, sudah mendapatkan wali. Maka begitu kita talqin thariqah, kata Rasulullah itu dalam kitab ini apa, Al-Waridat itu, orang yang masuk dalam thariqah Tijani, ia masuk dalam wilayah keunggulan. Orang yang masuk wilayah keunggulan dipilih oleh Allah. Jadi 1 kali amal dilipat di 100.000 lipatan. Kalau bukan martabat wali nggak dapat itu satu. Itu udah setingkat gitu ya. Cuma kita bilang kita wali, siapa yang angkat kita? Hanya kita diberi martabat kewalian, udah selesai. Adapun jadi wali urusan Allah. Cuma di akhir ada kalimat begini, la yamutu ahadun illa biwaliyin. Itu tidak akan mati seorang Tijani kecuali jadi wali. Sudah selesai martabat wali, meninggal. Yang bertanggung jawab, makanya orang Tijani bertanggung jawab ke masyarakat. Ada 2 orang, 3 orang, 10 orang aja di satu wilayah, udah masyarakat udah masalah. Maka gini, kalau para wali pengikutnya dapat syafaat, terus para haji 600 kuotanya untuk bersyafaat kan gitu. Kita udah haji nih, 600 kuota, silakan siapa aja yang akan disyafaati, udah jelas itu. Tapi kalau ikhwan tidak terbatas, gitu bedanya. Sekalipun belum haji, untuk mensyafaati, bahkan setiap orang ketemu dengan kita boleh disyafaati. Berarti kuotanya tak terbatas ya. Nah, ikhwan itu. Kalau Pak Haji tambah 700 tadi tak? 600. 600. Terus kok. Kalau kan Tijani misalkan. Haji satu. Ini apa pertanyaannya tinggi-tinggi nih, datang langsung gitu. Makanya saya tuh angkat tangan aja orang ikut ngomong aja jawabannya. Enggak dari 0 dulu, 0 1 2 10 dengerin beliung-beliung. Innal fuyudo, innal sungguhnya fuyud, faidah atau anugerah, allati tufidu min dati wujud, fuyud atau keagungan, karomah dan sebagainya, min dati wujud SAW, tatalaqoha dawatul anbiya. Itu nanti turunnya pada seluruh para nabi yang tadi contohkan. Ini Rasul kan, ini dalilnya gitu. Ini Rasul, ini para nabi, tatalaqoha dawatul anbiya. Wa kullu mafado wa baroza min datul anbiya tatalaqoha dati. Dari seluruh anbiya tatalaqoha dati, pada aku seorang, disadap oleh Syekh Ahmad Tijani seorang itu. Dan ini kitab yang dulu pernah dibakar oleh siapa? Oleh Syekh Ahmad Tijani. Ini dibakar Pak Haji. Gak usah ngarang-ngarang kitab. Di zamannya itu dibakarlah. Dimarah sama Rasul, ditegur, bukan dimarah. Ditegur sama Rasul. Kenapa engkau begitu? Suruh muridmu itu untuk bikin lagi kitab. Akhirnya dikarang lagi kitab Juzul Ma'ani itu. Karang lagi Pak Haji. Itu tapi segitu terbanyak karang lagi. Ya seperti ini. Jadi kitabnya dikarangnya masih zaman Syekh Ahmad, bukan sudah. Itu kitab aku. Akhirnya orang yang punya saja, punya kitab berkah katanya. Walaupun nggak dibaca, kitabnya punya aja. Karena itu dianggap ini kitab aku, kata Syekh Ahmad, kata Rasul itu. Bukan kitab engkau.
Ini kitab aku katanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini Rasul 124.000 nabi atalaqoha dzati wa baroza min dawat wa baroza keluar ya. Lungsur itu faid wa kullam fado. Lungsur semua itu min dawatil anbiya tatalaqoha dzati. Wa mini sedang dari aku ya tafarruqu dibagi-bagi ya tafarruqu dibagi-bagi. Ala jamil khalaiq minas atil alam ila nafi fisur wa khassastu bi ulumi bayni wa bainahu minhu ila musafatan ayalamu ila Allah azza wa jalla bila wasatan bila wasitah. Ada yang khusus kepadaku dari ilmu nabi yang dikurang tanpa ini dari sini langsung ke sini, nah ke sini tanpa melalui para nabi. Ada yang khusus sehingga layalamuha tidak ada yang tahu apa yang diberikan kecuali Allah dan Rasul yang diberikan jangan dengan si amannya gitu. Saking besarnya kewalian. Jadi kalau kita ya sudah dapat martabat wali gitu, sudah selesai dapat martabat wali sudah, maka kita nggak ada suluk kita mah, beda dengan orang ada suluk karena masih martabat, ada suluk sehari, 20 hari sampai 40 hari karena mereka udah jalan martabat, sekalipun ditinggalkan boleh mereka, kalau dijadi nggak boleh haram, takut sama basiso nantinya, nah basiso tuh jadi wali, muridnya bisa terbang semua, nah, kenapa? Kita udah dikasih martabat wali, dikawin, dibuang, itu yang nggak bolehnya. Yang diharapkannya itu Haji. Nah, kita anggap martabat wali, masa dibuang jauh-jauh. Maka kita Tijani tetap pilihan, nggak bisa kita pilihan. Ya gitu Haji, pilihan. Dipilih orang yang Tijani itu dipilih gitu. Nggak bisa sembarangan. Sekalipun ustadz dengan kiai nggak ada bagian di Tijani nggak bisa. Karena mana itu orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu. Jadi kalau ya sudah sebenarnya kapan kita martabatnya wali? Kapan jadi wali nanti udah wafat. Wa jami'u suyukhihi akhadu ani fil ghaib. Jadi kalau kita zikir, zikir wazifah kan bareng-bareng. Dekat jika wajibah bareng itu yang namanya wali-wali yang dekat-dekat di rumah pada ikut hadir. Akhadu ani fil ghaib, mereka itu mengambil berkah daripada iman Tijani yang zikir. Lailazimah wadifah ayalah. Gitu. Sekalipun berkata rekor Tijani, penting dia wali ya Allah, walinya Allah tetap ikut hadir. Jadi bukan 70.000 beserta wajahnya suyukh akhadu ani fil ghaib. Itu Pak Haji. Maka tarekat ini mah tarekat syukuran ke Allah. Nah kita ini siapa? Ngaji nggak bisa, Ustaz juga bukan. Tapi di kelompok Allah jeung martabat kewalian, syukur ke Allah. Jaga istighfar masa itu tugas kita itu aja. Jaga istighfar masyarakat. Itu tugas kita yang paling berat itu aja. Masyarakat sekarang brengsek. Nah kalau gak ada istighfarnya siapa coba? Nah tugas kita beratnya itu Haji. Berat tugas kita itu. Punya kenikmatan dalam zikir itu kita bisa mengistighfari orang. Sekalipun memang kita juga memang istighfar untuk kita kan. Nanti punya kenikmatan lagi bisa mengistighfari orang gitu Pak. Itu sampai enggak kalau kita mengistighfarkan misalnya tetangga atau masyarakat? Karena kan kita kan secara umum misalnya kan nggak tahu namanya siapa, binnya siapa misalnya, sampai nggak istighfar yang tadi yang dimaksud? Memang sampai. Nggak, misalkan ini tetangga kita namanya adalah
maniran misalnya. Maniran. Kita tidak tahu bisa misalnya. Kan Oh. cuma sebut itu aja. Cuma dalam hati kan nggak disebut itu enggak kan. Dalam hati itu tersampai ya. Sampai. Itu padilahnya Tijani itu. Ya itu dari makanya saya tanya Iya, tadi. sampai. Berarti anak-anak kita, misalnya cucu kita gitu harus di semua ya keluarga. Nggak usah disebutin. Udah dengan begitu kita talkin itu gitu. sudah selesai Oh, semua. udah selesai. Begitu kita zikir mereka dapat berkah, dapat ampunan, dapat sholawat, dapat Iya, la ilaha illallah iya. gitu. Inilah mungkin nikmatnya itu. Ya, Menurut enak. saya kan kalau Enak dekat beda-beda. baca Ya. Enak dengan bawa sajian. Iya, aja juga lah. Mau lah. Saya udah merasa nikmat juga kalau belum dilaksanakan kayaknya ini ya beban gitu ya. Bukan beban apa, ada kewajiban yang belum terselesaikan. Gersang Itu kita baru cuma istighfar Pak Haji. Iya. Sholawat coba kalau wali. Hmm. Sakitnya umat ditanggung sama dia. Allah. Iya. Sakitnya umat ditanggung sama dia, bukan Rasul begitu Rasul. Sampai beliau sujud, berdiri sampai bengkak untuk umat. Wali kita cuma nanggung istighfar aja kita. Itu sifat wali. Kalau gitu nggak sifat wali kita itu. Sifat wali itu welas asih. Welas asih kita kan nggak punya apa-apa kita mah. Apa yang kita berikan? Kan ada wali itu namanya Roman orangnya, itu sifat wali. Nah kita apa? Kita istighfar, itu sifat wali. Kita baca sholawat, itu sifat wali. Nanti untuk umat juga. Nanti la ilaha untuk umat juga agar mereka wafatnya bisa lepas la ilaha. Sekalipun bukan Tijani. Jangan-jangan mereka wafat husnul khotimah itu gara-gara kita, misalkan asbab kita, bukan gara-gara asbab kita berzikir ke Allah. Asbab di sana hubungan orang Tijani misalkan. Bisa jadi. Ya Allah. Wali itu seperti itu. Ada yang sanggup nanggung penyakit, mau turun tanggung sama dia. Nah kita cuma nanggung istighfar, ada beri ringan. Nanggung istighfar, nanggung salawat, nanggung la ilaha illallah. Gitu. Jadi kalau kita bahas faidah Tijani, asal kuat-kuat iman aja. Soalnya alam gaib jangan samakan dengan syariat. Contoh gini Pak Haji, kita kaji kepada kita meniatul murid, sekarang bukan kita ya. Murid itu kalangan orang di Nasabani, di Qadiriyah, Syekh Qadir malah. Jadi beliau itu sholat setiap Sa'ban itu 100 rakaat. 100 rakaat Iya. dalam waktu Di malam Sa'ban, nisfu Sa'ban. nisfu Sa'ban. Sudah lewat kita. ya. Tapi itu kalau dengan dia talibin itu enggak boleh mengkarat itu. Malah bid'ah mengkarat. Beda. Padahal sama-sama satu hadis. Kalau kata fikih itu mengkarat 100 rakaat itu. Tapi kalau dalam kitab kita ahli tasawuf malah kebaikan, surat khair namanya. Jadi mana yang kita ambil? Apakah fikih? Apakah ini? Padahal kan sama-sama ya, ulama sama-sama. Nah kalau kita ngambilnya ke ulama yang tasawuf lah. Ulama tasawuf pasti berpikir. Tapi lo pikir belum tentu bertasawuf. Sama-sama hadis Rasul, sama-sama hadis Rasul. Dia juga memakan Rasul tetap dikatakan bid'ah. Tapi ini ya nggak mungkin para wali kan yang wali Allah yang ngamalkannya. Masa wali Allah masih salah? Syekh Qadir itu ngamalkan setiap nisfu Sa'ban 100 rakaat. 100 rakaat. Tapi dibantah, dipikir malah tidak ada mungkar katanya. Artinya gini, pelajaran kita, pelajaran gaib seperti Toriko jangan diukur dengan syariat. Fikih nggak bisa sama. Faedahnya beda. Contoh gini, kita kembali ke asal, ya, ke asal, bukan full lagi ke asal, ke pokok. Coba kita perhatikan di Rasul. Umat itu akan terbagi 73 golongan. Sepakat semua itu kan? Tapi yang satu yang selamat, itu golongan. Siapa dia? Sunnah wal jamaah. Ya, kita kembali tanya lagi. Apakah sudah semua orang yang sunnah wal jamaah? Islam, tapi sudahkah sunnah wal jamaah gitu? Dia sholat, kita juga sholat. Coba. Kalau memang yang satu akan najat itu kan selamat namanya. Nanti dikubur selamat, gak ditanya dia.
nanti di akhirat juga selamat, ditimbang selamat. Ya, betul kan itu yang namanya. Itu sunnah wal jamaah. Kita bertanya siapa sunnah wal jamaah? Satu, dia berpikir. Fikih madhab 4, ambil salah satu. Man pada wahidan aja. Siapa orang ambil salah satu aja dari 4, selamat. Berarti harus berpikir madhabnya. Satu. Yang kedua, kita harus bertauhid. Bibayani usuluddin. Harus usuluddin. Ini tandanya. Berarti harus paham sifat-sifat Allah. Bertauhid pada Allah sampai ma'rifat. Kan gitu. Wujud, tidak bakal pelajari. Kalau fikih kan sudah kita paham semua. Nah, yang ketiga, tathhirun nufus. Harus bertorikoh. Yang ketiga ini gimana coba? Nggak semuanya orang. Maka dia tetap akan bahaya, akan diberatkan di kubur karena nggak najah dia. Itulah 70 golongan satu golongan sunnah wal jamaah. Kita tanya sudah kan sunnah jamaah? Bingung orang semua itu. Islam memang Islam sholat, orang Wahabi juga sholat kok. Muhammadiyah juga sholat, Islam memang Islam kata Rasul. Rasul juga bilang ini enggak. Umatku terbagi, umatku kata Rasul, bukan umat orang. Umatku terbagi 73. Yang satu selamat, sunnah wal jamaah. Ulama sepakat. Ciri sunnah wal jamaah 3. I'thanau bidabtil fikhi, i'thanau bayan usuluddin, i'thanau bitathhirun nufus. Itu sepakat ulama itu. Bahwa itulah ciri-ciri sunnah wal jamaah. Islam memang banyak Islam itu, tapi sunnah wal jamaah belum. Nah kalau kita kan selesai, kita sudah. Itulah. Maka berani si Ahmad Tijani yang lain mengarang kitab karena sudah sunnah wal jamaah. Coba, apa kita nggak sayang sama teman-teman kita? Tapi berarti kan punya tanggung jawab kita juga untuk mensunnah wal jamaahkan. Orang aku sering wal jamaah katanya, suka berjamaah sholat bukan itu. Mengamalkan yang 3 perkara yang disepakati ulama. Harus berpikir, harus bertauhid, harus bertasawuf. Maka selamatlah dia, yang satu selamat. Maka yang satu tuh memang sedikit, yang satu itu. Yang 73 kan banyak. Coba di kita aja, di lingkungan kita aja, RT kita, RW kita kan banyak. Tapi sudah dia sunnah wal jamaah. Tapi jangan nanti dia marah kan kalau kita salah, kita nanti malah pelan-pelan aja. Karena itulah sunnah wal jamaah susah. Rahasia Allah, dipilih ku Allah untuk yang terakhir. Dipilih ku Allah. Terus gini apa? Kita sebagai ikhwan kami dalam apakah kita berkewajiban katakanlah mengajak ataupun menggandeng seorang untuk ikut ini? Kewajiban. Sangat wajib dan sekarang juga sangat wajib. Kita mengistighfarkan masyarakat, memasyarakatkan istighfar, itu tujuan Tijani. Yang kedua, mensolawatkan masyarakat agar masyarakat tidak dapat syafaat. Tugas kita yang ketiga adalah yaitu menelailah atau memasyarakatkan la ilallah agar masyarakat nantinya akhir hayatnya husnul khotimah. Berarti kewajiban tugas kita. Ini metode Rasul. Ini program-program Rasul. Kewajiban kita menyebarkan tarekat yang tadi itu. Sunnah wal jamaah kan orang udah sama jamaah, sunnah wal jamaah katanya. Saya suka sunnah juga suka, berjamaah juga suka, bukan itu. Bukan sunnah suka, jamaah suka, bukan. Sunnah wal jamaah bukan gitu, bukan. Ngamalkan yang 3 poin tadi gitu. Berarti berkewajiban Pak. Berkewajiban. Mangga. Aduh alhamdulillah. Malah senang. Senangnya kenapa gini? Ajak satu orang, nanti dia zikir. Ketika dia zikir itu ya Pak Haji dapat pahalanya, kan senang kita itu. Banyak pahalanya Pak Haji. MLM Motivator. baik pala yang itu. Tapi kok justru dia malah belum apa? Terlalu banyak. Jangan dibanding. Iya. Ketika dulu mungkin ketika itu lagi haus minum air itu enak kata Pak Haji karena lagi haus waktu itu. Belum ada bimbingan. Hari ini setelah diminum air banyak enak aja nggak nikmat. Lautan. Mungkin seperti itu. Lautan gitu.
Bisa. Harus ganti air kopi. Tapi kalau Bisa, satu air bisa kopi jadi. satu drum, mati ini kan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Ya lah, banyak penjelasan, kita makin yakin ya. Karena kita orang baru kan harus banyak bertanya, nanti Banyak. bisa di jalan. Kita dalil semua ada, jangan khawatir. Kita semua ada kitab dan kitab ini dikarang ketika si Ahmad masih ada. Dan ketika karangan kitab ini selesai, disangakan sama muridnya itu, tuan guru tengok diperiksa semua. Sudah selesai dibahas, bakal nggak usah. Nah terus gini, kita kan baca itu ada sana tuh dari Nabi ya sampai ke Pak ini saya kan, iya saya Una. Itu sekarang yang masih ada tuh siapa saja? Si Abuy, itu waliullah beliau Di mana itu? di Garut. Di atas A masih ada. Nanti kita ketemu di Lumajang, nanti kita sama. Sampai Ya. mati. Iya. Insyaallah. Beliau waliullah. Iya. Ya kalau di sini kan Hati-hati aja. beliau kan. Dan jangan kalau lewat wali, jangan nengok tubuh kita kan nggak boleh. Iya. Yang tahu beliau. Iya iya. Dari dulu yang tahu, waktu masih ngaji tahu mau beliau semua. Iya. Kasar seperti yang itu. Badruz Zaman itu kan Si zaman Badruz Pak Soekarno ya. Oh itu ya beliau. Memang termasuk orang hebat juga tuh Atijani itu. Iya, Dia yang bisa menyempah iya sebagai rohaniawan presiden lagi waktu itu kan. yang 10 November itu orang Tijani yang buntet itu. Iya, Orang 10 November itu orang Tijani itu. Yang Jadi buntet kan itu siapa? dari dulu udah ini, udah apa? Udah booming lah Cirebon. Cirebon. Cirebon buntet. Terus yang di Bandung kan Sesman Domiri gitu juga sama. Malam Giri ya. Itu tempat singgahnya Cimahi. Cimahi itu tempat singgahnya Bung Karno itu nggak pernah meledak. Yang namanya bom itu nggak pernah meledak di Bandung. Oh di itu ya. Yang Bangun Lautan Api itu muridnya si Usman Domiri, Malam Giri. Muhammad Toha itu murid Tijani yang berani gitu. Yang Bangun Lautan Api itu siapa? Tijani. Kita makin banyak bertanya kan, makin banyak ngerti. Ada lagi enggak Ustaz? Ini mungkin saya kan mau ini juga nanti siap kegiatan kalau kita Nggak apa-apa. Mau bertanya apa? Kadang nggak. Kalau Mau nginap atau jalan-jalan jadi? Saya ngikut dengan orang tua aja. Tinggal. ada program ini enggak saya pernah berniat gitu sama dengan beliau nih. Iya. Waktu itu ingin apa namanya pesantren apa Husnul Khotimah ya yang di Pesantren masa keemasan sama iya Aagim gitu kan. iya jadi kan kita orang Mandala ngomong nanti Orang-orang meninggal tua. nah, gini loh Husnul Khotimah harus ini dulu dikerjakan gitu Darul misalkan gini malam sholat ini ya mulai ini gitu tapi secara bersama-sama gitu kayak Di sini. pesantren iya enggak ada program enggak di sini itu bang saya nanya buat gitu yang Itu udah ada. uzur-uzur. oh gitu Jauh ya. ah syukurlah Insya Allah. nah Di itu dia programkan itu. ya coba di program nanti Insya insya Allah Allah kalau memang kita masih udah. sehat ya Insya kita Allah. ingin itu Memang Insya Allah. Jadi mau jadi santri ya? iya jadi satu kilat Santri lansia. lansia Orang sini juga sudah Pak, dia udah nunggu selesainya itu. ah Mau di syukurlah program semua nanti. kalau yang ada tuh di mana kemarin Serang ya yang di apa ya Kita kan ada Darul bimbingan Tauhid kita Agim. Kalimah itu. Iya. Memang khusus itu dia. Cara zikir Bagus kita itu. Tijani yang sudah diamalkan sama Tijani ada semua di situ nanti. syukurlah Nanti ada kita. jadi nggak jauh-jauh kita kan rumah Iya, sini kan cuma sini. sejam lah Jadi kewajiban kita itu sekarang mau bagaimana cara Cepat jadi. cepat jadi. Insya Allah. Jadi kalau sekarang baru segitu, besok tambah lagi gitu. Segitu lagi. Jadi selesai atap aja udah bisa kita pakai. Ah, Selesai atap nanti kan cuma pakai seng aja nanti itu terus ditepok udah kita bisa. ada tempat-tempat Ada tempat. untuk ini ya untuk Ada tempat istirahat ya iya di dalamnya ada 2 meter kali 2 meter untuk anu kan kalau tempat nyimpen barang-barang itu kan yang di bawah yang Enggak, misalnya ada orang yang bermalam di sini ada tempat Ada. ini. Ada ya itu kan yang di bawah itu yang kita bikin oh apa kamar-kamar lah kecil gitu. itu Iya. yang di bawah itu Heeh. yang sekarang sama Sandi itu untuk nanti nyimpen barang-barang Tanah itu. masih luas aja ya, Kak Pak Iya. Haji. Soalnya Pak Haji ini membuat apa kamar Alhamdulillah. sisi VVIP. Lah ini kan baru satu ini tempat VIP nih mangga masih ada semangat semangat menyala kalau di dalam Jawi ya kita bikin 8 nanti kamarnya itu Oh, iya. jadi untuk 8 orang per hari kita bisa didik
Maka kita kan nanti mau jadwal per tiap pondok itu 1 bulan wajib ke sini. Ikhwan itu belajar 3 hari 3 per bulan digantian gitu. Itu dijadwal. Kan dari Bulian, dari Rengas, dari Mersam semua ke sini per bulan. Rencana seperti itu. Itu dijadwal Pak Haji. Kalau sudah ini insya Allah sama dengan Jawiyah yang di Jawa-Jawa juga sama. Iya. Sama. Itu dari Jawa. Program memang kita programnya itu. Karena jauh kan. Kalau di sini ada dekat kan. Ya, tidak nunggu 100% selesai ya. Enggak, lama Pak Haji. Oh, Ingin kita ini selesai seperti itu. Kita udah gagetan juga tapi ya Mas alhamdulillah lah sudah bisa bentar lagi kan udah ya, dicor ini. kepikir kita lah tua-tua juga. Nah, itulah Maksud masalah. umur-umurnya lah terbatas kontrak ini kan. Kalau besok mau ngecor bareng kita Ya sini aja nanti nggak apa-apa. Kita riung aja nanti. Udah ngecor dikabarin nanti pagi. Kita ngariung aja. Itu katanya paling selesai sekitar jam 9.10 itu. Masih katanya kan. malam. Jadi dari pagi jam Kan 8. pakai ini kan, pakai Iya, pakai ini, pakai lift nanti. Ada yang Kalau kerjanya ada. Kita cuma ngangkat ini aja, ngangkat apa di atas itu bagi-bagi itu aja. Sebar itu aja kan. kalau enggak nanti sambungannya enggak ini, enggak Iya. kuat kalau cornya berhenti. Iya. Harus sekali besar. Harus selesai. Harus selesai ya. Harus komplit. Harus selesai. Bawa semua dari bunga ya. Iya. Dari Margo kali udah mau. Margo berapa orang? Oh, cuma dikit kok baru berapa? Bungo tuh Pak Haji, kita belum gabung dari Sungai Binjai. Sungai Binjai itu lebih 15 orang. Ya, ini gabung kan. Cuma Dalam grup itu. Iya. Ustadz apa ya? Festival bersama Haji Farbahu. Iya, coba sekali-sekali. Yang akhir Sungai Binjai di mana? Di masjid itu. Keraton. Kira Dekat Quran. Tapi di masjid dekat masjidnya itu. siapa yang ikut? Banyak di situ. Sudah ada ya. Kalau kata saya 15 orang cina kalau itu nanti lepas. Orang cina. Jamaah. Tanya. Sudah kita pamit. Oh gitu, semangat. Silakan. Jadi mungkin itu saya kami dari Bungo mungkin Aduh masih kangen lah. Bapak. iya nanti Masih kalau kangen. kapan-kapan ke Bungo boleh ngeband kalau bisa kita ketemu kan. Allah Kemarin tuh kan gitu, katanya ingin juga dikunjungi, katanya. Jadi wazifah atau apa ingin dikunjungi.